Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Tapi hari ini kita nggak akan review komik, kita akan bikin seperti tanya jawab lah ya, istilah pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kadang baca komen ada yang nanya A, nanya B gitu kan. Kadang-kala setelah lewat nanti ada yang nanya lagi. Jadi daripada nanti diulang-ulang terus, saya bikin satu video sedikit penjelasan lah ya. Jadi penjelasan ini berdasarkan pengetahuan saya, bisa saja salah ataupun bisa saja kurang tepat. Mungkin kalian yang lebih tahu boleh bantu koreksi ya. Nah, di sini kita akan sedikit bahas ya komik-komik yang terbit di Indonesia ataupun terbit di Jepang. Jadi ada satu perbandingan dan sedikit penjelasan. Nah, untuk Jepang sendiri kita akan start dulu. Nah, Jepang sendiri ada beberapa jenis komik. Nah, seperti ini yang reguler. Terus itu namanya tankobon. Jadi kalau kayak gini ya, ini namanya tanko. Jadi seperti komik biasa di Indonesia seperti gini. Namanya tanko. Nah, di Jepang sendiri ada namanya bunkoban. Bunkoban itu versi hemat. Nah, kenapa dibilang hemat seperti ini? Contohnya versi hemat. Dia ukurannya lebih kecil, kedua dia lebih tebal. Jadi kayak gini ya, ini sama dengan Yu-Gi-Oh! Premium di Indonesia. Kalau kita bandingkan harga, dia itu 648 yen tanpa pajak. Nah, yang ini 429 yen tanpa pajak. Nah, jadi dia lebih, istilahnya versinya lebih hemat lah gitu. Ya. Kalau versi biasa tankonya mungkin volumenya lebih banyak, ini lebih sedikit, lebih tebal, lebih kecil gitu. Nah, untuk ukuran sebenarnya kita nggak bisa patokan fix satu ukuran, karena komik-komik itu mereka di Jepang juga ada beberapa ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar banget gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini besar banget. Nah, di Indonesia komiknya beda. Nah, contohnya ini saya bawa karya G ya. Kita bisa lihat perbandingannya ya. Nah, kenapa? Jadi di Indonesia sama Jepang kita nggak bisa bilang, oh kenapa kita cetaknya nggak seperti kualitas di Jepang ataupun gimana gitu. Nah, bahan kertas yang digunakan tiap-tiap negara pun beda gitu kan. Jadi kita nggak bisa patokan fix harus seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang kayak gini yang versi luar ya, mereka juga kertasnya juga beda, cuman ada kemiripan gitu. Nah, kalau kita lihat ya mirip, tapi kalau kita pegang langsung ini agak beda ya, warnanya juga yang ini lebih gelap sedikit. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa bilang oh harus ikut Jepang atau gimana ya, bahan kita nggak sama. Jadi tiap-tiap negara itu ada variasi, dan bisa dikatakan yang Indonesia cukup murah ya untuk kualitas kertasnya ataupun bahannya dan juga cetakannya. Oke. Nah, untuk Jepang ya mereka umumnya ada yang namanya jacket cover. Namanya jacket cover, ini namanya cover ya. Ini jaketnya jadi bisa dilepas. Jadi kalau kita mau baca, kita mungkin bisa lepas dulu, kita habis baca baru kita taruh balik. Jadi aku nggak koleksi yang bahasa Jepang. Kenapa? Karena saya nggak bisa baca. Oke. Saya koleksi yang Indonesia dan yang bahasa Inggris. Oke, ini. Nah, yang ini sama juga ya. Ada covernya. Nah, kadangkala ya, saya ambil contoh lain yang ini. Nah, kadangkala komik Jepang itu ada yang namanya halaman berwarna. Nah, ini ada jacket covernya. Umumnya jacket cover dengan covernya beda ya. Terus, nah, kadangkala mereka cuman kayak halaman berwarna, tapi kadangkala juga dikasih poster seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini ya bahan yang digunakan ya yang seperti ini itu namanya, kita kasih nama book paper. Kalau bahan yang seperti ini kita kasih nama kertas koran gitu ya. Ya, kadang-kadang kita juga bilang newspaper sih ya. Jadi seperti ini. Nah, di Jepang sendiri jenisnya juga lumayan banyak, di Indonesia sama juga. Nah, contohnya ini di sini ya tipis. Beda dengan komik yang normal lainnya. Nah, dulu ya, kenapa bisa ada jenis seperti ini ya? Kalau di Jepang mereka namanya magazine. Jadi di Jepang itu ya mereka terbitnya per chapter. Jadi mungkin ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah,
Di Indonesia dulu juga gitu ya, mereka terbitkan yang versi magazine. Jadi dulu ada beberapa nama yang namanya Shonen Magazine, ada Shonen Star, ada Shonen Champ. Terus untuk komik cewek itu ada, kalau yang Champ itu kalau nggak salah Korea. Nah terus ada Nakayoshi, Hanalala. Dari MMC ada Cherry, jadi ada 6 macam. Nah, jadi dalam satu buku ini ada beberapa jenis komik. Jadi ada Fairy Tail, ada Ghost Doctor, Codebreaker, Vinland Saga, Tokyo, Kung Fu Boy, Kindaichi, School Rumble, banyak. Nah ini ada back. Ini ada Tokyo. Ini ada Fairy Tail. Ini ada Vinland Saga. Ini ada Kindaichi. Nah, macam-macam. Nah, ini di depan ada cover warna. Nah, ini Codebreaker. Oke, jadi dalam satu buku itu banyak sekali ke komik-komiknya. Jadi ini dulu ini sangat laku gitu. Tapi ya seiring dengan waktu ya orang mulai tinggalin. Kenapa? Karena sangat makan tempat. Ya. Nah, orang Jepang ya kadang-kala mereka beli ini, habis baca mereka bisa buang ataupun taruh di tempat daur ulang gitu. Nah, mereka cuma anggap ini seperti majalah, tidak disimpan. Nggak semuanya ada yang simpan juga sih ya, tapi nggak semua simpan. Tapi mereka kalau koleksi, mereka lebih koleksi yang ginian. Jadi tanko. Nah ini disebut tanko di Jepang ya, kalau di sini kita sebut volume. Jadi komik Jepang sama komik Indonesia ini dulu ya, sebelum ada book paper ya, itu perbandingannya seperti ini. Jadi kertasnya lebih kuning, yang Jepang lebih putih. Nah di tahun-tahun sekarang ini ya, kertas koran seperti ini mulai mengalami penurunan kualitas, jadi agak lebih tipis. Sehingga ya ada namanya book paper. Nah, book paper di Indonesia sama di Jepang hampir mirip ya, hampir, tapi tidak 100% sama. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat perbandingannya untuk ukuran tebalnya sudah hampir sama. Nah, ini versi book paper Indonesia, ini versi tanko Jepang. Nah, walaupun mirip tapi ukurannya tidak sama. Kita bisa lihat di sini yang Indonesia lebih besar sedikit. Jadi tidak selalu ya yang Jepang lebih besar, lebih tebal. Tapi kadang-kala Indonesia juga bisa lebih besar sedikit. Nah Indonesia itu nggak pakai jaket cover, belum pak. Mungkin ya kedepannya bakal pakai, tapi aku nggak tahu ya. Soalnya yang Akasa, terbitan Akasa sudah ada yang pakai ya. Mana tahu kedepannya bisa pakai. Nah umumnya yang namanya jaket cover dengan cover beda ya. Cover ilustrasinya beda. Nah, jadi ada jaket cover, ini disebut tanko ya. Yang ini Jepang juga ada sih, cuman yang punya aku nggak tahu taruh mana ya. Dia tebal banget, besar. Mereka juga ada ya, tapi di sini ya itu mungkin nggak cocok lah ya. Orang Indonesia mungkin simpannya kebanyakan gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini contoh-contohnya. Nah, sekarang itu ada yang namanya versi omnibus ataupun versi premium. Contohnya ini. Nah, jadi Conan ini ya, versi premium ini sama dengan 2 buku premium. Jadi ini yang versi biasa, regular. Ini yang versi premium. Jadi sebenarnya premium itu ya kalau di luar itu disebut omnibus. Omnibus itu maksudnya ada yang 1,5 buku, ada yang 2 buku dijadikan 1. Contohnya ini Master Keaton ya. Dia 1,5 buku dijadiin 1. Jadi 1,5 buku reguler jadi seperti ini. Oke. Nah, di Jepang dia kan istilahnya kalau misalnya contoh ya. Contoh misalnya ini Conan semua deh, contoh ya. Ini Conan. Ini yang regular Indonesia. Ini yang Conan regular Jepang. Nah, di
sini ya, di Jepang nggak ada yang premium ini ya. Yang ada itu yang One Piece, tapi ini buatan Indonesia sendiri ya. Nah, 2 buku ini jadi ini satu. Jadi harganya pun lebih mahal ya. Harganya 65.000. Kalau yang normal kan 40.000 ya. Dia jadi 65. Jadi seperti ini. Oke. Jadi ini 5 berarti sama dengan volume ke 9 dan 10. Oke. Nah, jadi kalau kalian koleksi sampai 98 berarti ini yang volume 44 gitu ya. 4. Bukan loh. Volume 49 ya, 49. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian koleksi ya, mau regular juga boleh, mau yang premium juga boleh, up to you. Kelemahannya apa? Untuk yang kertas koran dia lebih tahan. Jadi dia nggak segampang itu menguning. Cuman koran sekarang tipis banget. Jadi suka, dan tintanya suka nempel di tangan. Nah, untuk yang premium dia lebih bagus memang, tapi kelemahannya adalah dia gampang banget menguning. Jadi habis menguning dia bintik kayak jerawatan gitu ya. Contoh ya, buku aku yang menguning ya. Ini bukan komik sih. Nah, dia menguningnya seperti ini. Nah, kalian udah bisa lihat di sini. Ini kenapa menguning? Karena kemarin itu aku bawa keluar ya. Jadinya gini, kuningnya lumayan. Kita nampak ya. Ada nampakkah? Nah, seperti ini. Dia menguning dan masalah waktu aja menguningnya. Jadi makin hari makin nguning ya. Sehingga ya mau nggak mau kalau kalian jaganya itu ya masukin ke ruangan ber-AC gitu. Jadi jaga untuk tetap kering. Tapi ya nggak mungkin juga ya kita buka AC tiap hari di ruang baca kita, kecuali buku komik kita semua masuk kamar kita ada AC. Jadi ya begitulah. Untuk perawatannya yang book paper itu agak sulit. Rata-rata aku lihat ya mereka masukin kontainer juga menguning. Oke? Jadi sekian ya untuk penjelasan. Oh, ada satu lagi kemarin ada nanya komik set, komik cabutan itu apa sih? Nah, ini contohnya komik set. Nah, ini ada 3 buku ya. Ini namanya set ya, satu set 3 buku tamat misalnya. Nah, yang namanya cabutan misalnya, aku mau beli cabutan dong nomor 2. Oke, ini namanya cabutan. Dicabut. Ya, jadi kalau misalnya saya jual gitu ya, penjual gitu ya. Dijual komik Anohana volume 1 sampai 3 set only. Tidak cabutan, no cabutan gitu. Berarti kalian bisa beli, tapi kalian harus beli sekaligus 3 gitu. Nah, ada juga yang bilang, tersedia komik Anohana gitu, bisa cabutan. Berarti bisa cabutan, berarti kita boleh beli 1-nya atau 3-nya atau 2-nya. Kita nggak harus beli semuanya gitu. Kita boleh beli 2 buku, beli 1 buku ya kan. Kalau kita beli semua itu namanya beli set. Tapi kalau kita beli 1 buku, 2 buku ataupun ya jumlahnya di bawah jumlah set itu namanya beli cabutan. Oke. Jadi kadang-kala di online juga ada yang nanya, ready set apa cabutan? Kalau set berapa, kalau cabutan berapa gitu kan. Cabutan per bukunya berapa gitu. Jadi mungkin ini istilah. Nah, satu lagi istilah yang sebagai penutup adalah bajakan. Jadi di Indonesia ada komik bajakan ya. Dulu ya kita waktu masih zaman-zaman masih berdosa ya, kita ada jual bajakan, tapi saya nggak saranin kalian beli bajakan karena kualitasnya sangat-sangat jelek. Nah, di masa sekarang kita nggak jual lagi bajakan, kita juga nggak masuk lagi. Yang ada pun itu sisa-sisa zaman dulu. Nah, untuk bajakannya saya lihat di Indonesia banyaknya itu komik Naruto, One Piece itu ada dibajak, Doraemon juga ada. Oke. Jadi waktu kalian beli, kalian harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka suka pakai nama-nama aneh. Contohnya kualitas reprint, KW Super, like original. Like original itu maksudnya seperti original tapi ya palsu gitu. Oke, jadi saya saranin kalian beli komik asli, jangan sampai beli yang bajakan. Terus apa lagi ya? Mungkin ya, kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh isi ya di kolom komentar. Jadi saya akan jawab semampu saya, ataupun nanti
Kalau udah banyak yang tanya, nanti kita akan bikin video penjelasannya. Jadi ini saya coba dulu ya bikin satu video penjelasan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan, dan juga kalau misalnya saya ada yang salah, tolong bantu koreksi ya, mungkin pengetahuan saya masih kurang ya. Oke, jadi sekian ya untuk hari ini. Yang mau review komik nanti lah, mungkin besok kita review lagi. Oke, jadi hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih.